Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elza Fahira Aziz, staf Komsek kantor BPJS Kesehatan. Hari ini kita ditemani lagi dengan pendatang baru nih. Siapa kira-kira namanya? Mau tahu? Nah, boleh nih perkenalkan diri dulu. Sebelah saya ada. Ya, perkenalkan nama saya Faraji Sauki, saya staf PATT dari Frontliner Kaci Banda Aceh. Ya, Bang, frontliner itu sebenarnya tugasnya ngapain sih, Bang? Frontliner itu ya kita melayani masyarakat dengan Mm-mm. terkendala dengan BPJS-nya apa aja kira-kira kan, dan juga Mm-mm. serta pengaduan dan juga pelayanan lainnya gitu. Iya benar sekali. Jadi kakak-kakak dan abang-abang, kalau misalnya nih datang ke kantor BPJS Kesehatan atau mal pelayanan publik, nih ketemunya sama Bang Syoki nih. Kalau misalnya orang Banda Aceh, berkemungkinan bisa jumpa sama Bang Syoki. Karena Bang Syoki biasanya yang di depannya yang melayani masyarakat-masyarakat secara langsung gitu teman-teman. Oke kita langsung aja Bang. Hari ini kita mau membahas apa Bang Syoki? Kalau kita membahas di sini, kita biasa kan kemarin selesai pembahasan dari MPP ya. Iya benar Nah, sekali. sekarang kita ada karena layanan dari BPJS juga, namanya Mm, tuh BPJS Keliling. Iya. Nah, untuk BPJS Keliling sendiri ini dia biasanya BPJS yang program untuk jemput bola, datang ke Mm, masyarakat, bisa mm, bisa jadi datang ke desa, ke kampus, mm, ataupun ke pasar, dan bisa mm. juga ke tempat yang sudah dijadwalkan gitu. Iya. Jadi dengan ada BPJS Keliling ini bisa mempermudah masyarakat yang hadir, Mm. tentunya yang kita bilang berkendala dengan mungkin kayak di instansinya, kita bisa datang ke instansinya, mempermudah juga gitu. Iya benar. Jadi selain nih teman-teman semua, saya datang ke kantor BPJS Kesehatan, terus di mall pelayanan publik gitu ya. Eh, Kalian juga mungkin bisa berketemu dengan petugas BPJS Kesehatan dengan mobil keliling ya Bang Iya, ya. mobil Sekarang BPJS Keliling. mobil BPJS keliling. Jadi ada petugas kita yang bekerja di mobil keliling. Jadi ada mobil khusus ya Bang ya Iya. di BPJS Kesehatan. Nah, itu biasanya datang kemana aja Bang kalau mobil BPJS keliling itu? Kalau mobil BPJS keliling ini ada yang terjadwal, ada yang Hmm, masing-masing PIC kantornya ya. menghubungi pihak BPJS Kesehatan. Jadi nanti Hmm, kita buat jadwal, bisa ya. datang ke situ. Ada juga yang memang seperti hari ini kami keliling ke tempat keramaian. Hari Ah, ini kebetulan datangnya ke kampus. Mungkin besok bisa oh, jadi ke lapangan Ruang Padang atau kemana gitu yang ada keramaiannya. oh, pokoknya di keramaian-keramaian berarti BPJS Kesehatan berarti peka nih Bang ya. Kalau misalnya ada mungkin ya di keramaian itu ada yang mau ngurus BPJS Iya Kesehatan, gitu. udah datang duluan nih tanpa harus dihubungi Iya. ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nih kalian temui mobil BPJS Kesehatan, kayak yang berlogo BPJS Kesehatan, bisa kalau misalnya mau ada urus bisa datang ke mobil itu aja, bisa mengurus Betul. nih semuanya. Itu pelayanannya sama bang dengan pelayanan-pelayanan lain. Apakah sama dengan pelayanan di kantor atau di mall pelayanan publik bang? Untuk kurang lebih pelayanannya sama, nggak ada yang beda. Paling cuman terkendala kalau memang ada yang ingin hard komplain, itu bisa langsung ke kantor. Tapi kalau untuk Ah, administrasi lainnya bisa datang ke mobil BPJS keliling mm, dengan cara kalian melengkapi berkas yang kalian butuhi. Misal kalian kayak untuk penambahan anggota keluarga, ya silahkan lengkapi berkasnya gitu. Dan ah, kita juga berkasnya fleksibel, nggak mesti harus kalian bawa hardnya, bisa pakai softnya aja gitu. oke, berarti mau ngurus pelayanan administrasi semua bisa ya Bang ya? Bisa, nggak ada Bisa. kendala. Oh, nggak ada kendala. Berarti pelayanan administrasi di kantor BPJS Kesehatan itu sama ya Bang? Di mobil juga pelayanannya semua bisa ya? Sama bisa, Sama cuman bisa. mungkin ada kendala untuk sekarang yang untuk pendaftaran mandiri Hah? harus ke MPP atau ke kantor, karena untuk di mobil masih belum lengkap. Oke. Program mandiri ya. Oke, terkhusus untuk peserta mandiri yang biasanya dia bayar iuran per Per bulan. bulan. Nah, iuran per bulan itu bisa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, teman-teman. Atau seperti yang dijelaskan yang lalu nih, ada mall pelayanan publik. Jadi kalian bisa datang aja ke mall pelayanan publik yang ada di daerah kalian. Terus untuk warga Aceh itu ada di mana Bang lokasinya di mall pelayanan publik kita? Ada di MPP Pasar Aceh, lantai Aha. 3.
dan juga MPP Aceh Besar di Lambaru, lantai 3 Iya. juga. Iya, benar sekali. Untuk teman-teman, jangan lupa ya kita informasikan kembali nih kalau misalnya mau ada urus BPJS Kesehatan, mungkin yang ingin langsung nih secara tatap muka gitu ya, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau bisa datang ke mall pelayanan publik. Tapi untuk memudahkan kalian semua, sekarang kita ada namanya WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Nah, juga ada call center kita di nomor berapa, Bang? 165. Iya, di nomor 165. Jadi bisa dihubungi aja mungkin yang males datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mau lebih simpel aja bisa dari HP aja ya, dari WhatsApp gitu, Iya, teman-teman. betul. Oke, kita masuk aja nih langsung ke sesi pertanyaan nih. Udah ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dari tadi kita mulai live. Boleh aja kita mulai. Oke, teman-teman boleh ditanyain dan jangan lupa tetep layar biar semakin banyak yang teredukasi dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Semakin banyak yang teredukasi, semakin baik dan semakin banyak yang tahu apa aja yang ada di BPJS Kesehatan gitu, teman-teman. Oke, kita mulai Bang pertanyaannya. Nih, Kak, pindah vaskes ke kabupaten lain bisa. Soalnya aku jauh dari kabupatenku dan lebih deket ke sebelah. Nah, gimana, Bang? Oke, untuk pindah vaskes ini dia kita lihat lagi tergantung ke jenis kepesertaannya apa. Misalkan nih kayak yang punya program pemerintah daerah nih. Ya. Bisa kita bilang kayak di Aceh ada namanya program pemerintah daerah Aceh atau kita bilang JKA. Kalau memang dia mau pindah ke luar Aceh itu cuma bisa dibantu pengobatan maksimal 3 kali. Tapi kalau masih kayak dari Banda Aceh mau pindah ke Aceh Besar itu kan cuma beda kabupaten aja, itu tidak ada masalah, bisa langsung pindah aja melalui aplikasi Mobile JKN. Iya, terkhusus untuk PBI, untuk PBI apa Bang kita namanya? PBI APBD. APBD ya, PBI APBD dan terdaftar di JKA untuk masyarakat Aceh terkhususnya. Kalau misalnya mau pindah vaskes bisa ya Bang ya? Bisa. Bisa untuk di wilayah Aceh gitu. Tapi namun kalau misalnya sudah pindah wilayah Aceh itu belum bisa ya Bang ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya nih mau pindah vaskes bisa dari aplikasi mobile JKN bisa nggak Bisa Bang? dari aplikasi Mobile JKN lebih mudah lagi kalian untuk pindah vaskes tanpa harus datang ke kantor. Kalau memang terkendala di Mobile JKN ada juga WA Pandawa kita, bisa melalui WA Pandawa gitu. Untuk teman-teman semua jangan lupa save nomor Pandawa kita di 0811 8165 165. Jadi teman-teman save aja dulu, nanti suatu saat mungkin ada perlu udah ada nomornya. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi nih nomornya berapa dan nggak perlu searching lagi ya nomor Pandawa gitu berapa, udah tersave teman-teman ya. Iya, betul. Oke, terus kalau misalnya pindah vaskes Bang, itu bisa langsung aktif atau gimana Bang? Kalaupun pindah vaskes itu dia biasanya aktifnya di tanggal 1 bulan selanjutnya nih. Misal kalian pindah nih di tanggal 15 bulan ini, bulan 10 lah kita bilang. Dan aktifnya nanti di tanggal 1 bulan 11 langsung bisa digunakan. Iya, berarti aktif per tanggal 1 ya Bang Iya, ya? betul. Misalnya nih kita di sekarang nih masih tanggal pertengahan bulan nih Bang ya, tanggal berapa nih? Tanggal 16 ya? Tanggal 16. Nah, di tanggal 16 nanti aktifnya itu di tanggal 1 November berarti ya Bang? Betul. Jadi aktif per tanggal 1 di bulan selanjutnya teman-teman. Kalau misalnya mau pindah bisa, tapi kalau misalnya kita udah pindah nih Bang, udah kita pilih nih di aplikasi Mobile JKN ya. Terus kita mau berobat nih di tempat vaskes yang baru apa masih bisa di tempat yang lama gimana tuh Bang? Kalau memang kita pindahnya beda kabupaten atau bisa kerja udah jauh, itu bisa langsung datang ke vaskes tujuan yang baru, tapi hanya untuk dibantu pengobatan aja. Tapi untuk misalkan kalian membutuhkan rujukan itu masih belum bisa, karena kalian aktifnya itu di tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi kalian kalau emang perlu rujukan harus terpaksa di tempat lama kalian. Iya benar. Tapi kalau misalnya yang di tempat lama masih bisa ya Bang, walaupun sudah pindah vaskes ya Bang ya? Masih dapat dilayani ya? Terhitung mulai tanggalnya itu nanti di tanggal 1 bulan selanjutnya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kak, BPJS Mandiri nunggak 1 bulan gimana? Apa kartunya tidak aktif? Nah, boleh bantu jawab Bang. Kalau untuk yang Mandiri yang udah tertunggak sebulan itu dia memang munculnya udah non aktif premi karena itu belum dibayar. Jadi untuk ditanya aktif apa enggak itu sudah pasti enggak aktif. Jadi bisa kalian bayar dulu untuk yang punya tunggakan bulan sebelumnya dan bulan yang sedang berjalan supaya nanti kalian tidak ada terkendala ke depannya. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tunggakan teman-teman itu BPJS-nya otomatis
nonaktif dia statusnya. Jadi aktifnya kapan? Saat kita membayarkan tunggakan dan membayarkan iuran yang berjalan, teman-teman. Jadi pastikan tidak ada tunggakan. Jadi untuk teman-teman jangan lupa daftarkan Anda sebagai peserta auto debit biar teman-teman nggak lupa lagi nih bayar BPJS Kesehatan, biar tepat waktu selalu. Jadi otomatis terpotong dari auto debit ya Bang ya. Iya, betul. Oke, next nih Bang, pertanyaan ini boleh dipilih Bang. Ini ada nih Bun, cara bikin BPJS Kesehatan gimana ya? Untuk cara bikin BPJS Kesehatan sangat mudah. Kita hanya perlu membawa KK. Ya. Nah, itu untuk yang program pemerintah daerah setempat hanya perlu membawa KK. Tapi kalau kalian ingin mendaftarkan mandiri, itu bisa melalui WA Pandawa, lebih mudah. Iya. Jadi nanti dari WA Pandawa kalian paling lengkapi fotokopi KK, KTP, buku rekening bank kalian masing-masing, sama nanti materai 10.000 satu lembar. Gitu, Elza. Dan tidak bisa diwakilkan ya Bang ya, kalau misalnya mendaftar ya. Jangan nanti kalau kalian mau mendaftarkan misalnya kayak orang tua gitu Bang, itu bisa Bang kalau misalnya mendaftarkan orang tua masih dalam satu kakak sama anaknya itu masih bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau memang udah pisah kakak, walaupun orang tua sekalipun, kita mewajibkan menggunakan surat kuasa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Next, pertanyaannya. Ini sudah pertanyaan dari kita jawab Bang. Ini udah juga tadi. Udah ya. Kenapa iuran kelas 1, 2, 3 sekarang? Berapa? Oh, berapa? Yeah. Oke, Bapak. Untuk iuran BPJS Kesehatan itu, di kelas 1-nya itu iurannya 150.000 per bulan, di kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 35.000 per bulan, Bapak. Iya. Oke, gitu ya, Pak. Pak Sofian. Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya. Boleh Bang, bacain aja Bang. Kak mau tanya, ada pemutihan BPJS KIS. Untuk pemutihan kita tidak ada. Paling itulah kalian kalau memang ada yang tertunggak harus menggunakan program rehab, rencana bayar bertahap gitu. Jadi nanti kalian bisa bayar sesuai dengan bulan yang kalian pilih. Misal kalian mau pilih 12 bulan, berarti nanti selama 12 bulan itu kalian mencicil BPJS yang tertunggak sebelumnya gitu. Ya, tapi di BPJS Kesehatan itu ada diskon teman-teman. Diskonnya gimana? Nah, untuk teman-teman yang sudah menunggak lebih dari 24 bulan ya, itu diskonnya cuma terhitung 24 bulan saja teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menunggak misalnya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun nih BPJS Kesehatan yang nggak dibayar, itu yang terhitung cuma 2 tahun aja, 24 bulan ya teman-teman. Jadi lunasi tunggakannya itu bisa secara langsung dibayar gitu ya Bang. Jadi BPJS Kesehatan yang langsung aktif, atau sekarang kita ada namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi untuk teman-teman yang nggak mampu membayarkan iuran sekaligus, itu bisa dicicil gitu ya. Oke, lanjut pertanyaannya Bang. Ini ada Kak, kalau cairin BPJS ketenaga kerjaan bisa berapa lama ya? Waduh, ini dia untuk segmennya kita berbeda. Kita bagian bidang kesehatan. Kalau ketenaga kerjaan bisa kalian datang ke kantor BPJS ketenaga kerjaan terdekat. Iya nih, banyak yang salah nih ya teman-teman semuanya. Kita BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan itu beda manajemen teman-teman. Jadi kita juga nggak paham tuh tentang BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang BPJS Ketenaga Kerjaan, bisa datang aja ke kantor BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Gitu. Oke. Lagi nih, Kak, kalau lupa password mobile JKN gimana caranya ya Kak? Nah, kalau untuk lupa password mobile JKN kita ada caranya. Kalian tetap masuk aja di aplikasi mobile JKN, kalian pilih menu lupa password. Nah, setelah kalian pilih menu lupa password, situ ada dua pilihan. Kalian pilih melalui via email atau nomor HP. Tapi kalau kalian pilih nomor HP, mewajibkan ada pulsa minimal 5.000 untuk dikirim kode OTP-nya gitu ya. Ya teman-teman, dan bisa akses juga dari WhatsApp Pandawa ya. Kalau misalnya ada perubahan nomor, terus kalian ada mau input email ya Bang ya, input email itu bisa dari aplikasi, bisa dari WhatsApp Pandawa di nomor 08 11 8165 165. Nah, jadi teman-teman jangan lupa lagi tuh, saya ingetin untuk download aplikasi mobile JKN di App Store atau di Play Store kalian semua. Nanti tinggal masuk aja nick dan nomor HP, terus atau bisa akses di WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Oke, next Bang pertanyaannya. Oke, ini ada nih. Maaf Kak, mau tanya, bikin BPJS pemerintah kok anakku satu nggak tampil ya. Nah, ini kalau memang yang bikin BPJS pemerintah, dia tuh kita yang punya program pemerintah ada dua nih. Ada satu program pemerintah daerah APBD, ada satu lagi punya program pemerintah nasional APBN. Itu kenapa anaknya bisa nggak muncul? Karena itu bisa jadi didaftarkan beda-beda.
Mungkin ini Bapak, Ibu sama anak kedua didaftarkan ke program pemerintah pusat atau APBN. Anak ke pertamanya didaftarkan ke program pemerintah daerah gitu. Untuk konfirmasi kalian mau tahu nomor kartu kalian gimana, nomor kartu BPJS anak kalian gimana, bisa melalui WA Pandawa juga gitu. Ada menu juga kita situ info kartu gitu. Ya. Oke, next Kak Elza. Oke. Apa kalau pakai BPJS itu kalau sakit 3 hari mesti pulang walaupun belum sembuh rawat inap maksudnya? Enggak kakak, gini ya. Kalau teman-teman semua nih, enggak ada pembatasan di BPJS Kesehatan itu harus pulang 3 hari. Nah, siapa yang menentukan pasien itu bisa pulang dan bisa belum boleh pulang? Itu yang menentukan adalah dokter. Jadi dokter yang menentukan pasien itu boleh pulang atau enggak, teman-teman. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak ada regulasi sama sekali yang membatasi pasien itu harus pulang di waktu 3 hari, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, misalnya nih, kalau misalnya dirasa nih belum sembuh sepenuhnya nih udah disuruh pulang itu mungkin ada keluhan bisa datengin aja nih ada petugas kita di BPJS 1 namanya di setiap rumah sakit itu biasanya nomor HP-nya ada terpampang di setiap sudut rumah sakit itu bisa tanyain aja atau bisa tanyain keluhan di rumah sakit ya teman-teman ya. Oke, next pertanyaannya. BPJS untuk anak PNS sampai dengan berapa tahun ya? Untuk anak PNS, pegawai swasta, TNI Polri, maksimalnya sampai dengan umur 25 tahun. Tapi apabila di umur 21 tahun masih kuliah dan BPJS-nya nonaktif, paling kalian wajib melampirkan KK dan surat aktif kuliah. Untuk aktivasinya juga bisa melalui WA Pandawa kita. Ada di situ menu namanya pengaktifan kembali status kepesertaan, di mana kalian harus foto KK dan surat aktif kuliah bagi yang kuliah. Tapi kalau bagi yang tidak kuliah, paling kalian bisa mengaktifasi ke program pemerintah daerah APBD ataupun satu lagi mandiri berbayar, itu tergantung dengan pilihan kalian gimana ya. Iya benar, sama yang seperti di Bang Shoki tadi ada yang tanya nih anak PNS ditanggung sampai usia berapa Bang? Nah itu sama yang dijelaskan tadi ya. Jadi kalau untuk anak PNS itu ditanggung sampai umur 21 tahun ya Bang ya? Betul. Sampai 21 tahun. Tapi kalau misalnya tapi sedang menempuh pendidikan nih yaitu berkuliah bisa melampirkan surat aktif berkuliah gitu. Oke, next Bang pertanyaannya. Kak, tiba-tiba PBI mama saya nonaktif. Bisa diaktifkan lagi? Nah, untuk yang PBI ini dia biasa program pemerintah yang APBN nih. Kenapa bisa nonaktif? Itu ada berbagai macam nonaktif. Di situ emang ada keluhannya kenapa nonaktif. Kalau untuk aktivasi kalian bisa datang ke kantor BPJS terdekat untuk konfirmasi apa-apa saja syaratnya. Tapi untuk yang sekarang kejadian atau kasusnya terbanyak itu paling dialihkan ke program pemerintah daerah dengan melampirkan KK terbaru gitu. Oke. Terus tadi ada kalau nggak salah ada pertanyaannya gimana tadi ya? Aduh udah lupa saya nih. Karena udah berjalan nih Bang. Oh iya tadi pertanyaannya aduh lupa lagi. Next aja nih. BPJS saya ditanggung pemerintah bisa diganti ke BPJS suami enggak? Terus BPJS-nya yang awal nanti gimana? Oh gini. Gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman suaminya itu pekerja ya sebagai pekerja penerima upah itu bisa mendaftarkan kita bisa ikut sebagai tanggungan dari suami gitu ya. Nah kalau misalnya daftarnya kemana gitu ya, kalau misalnya di perusahaan itu bisa melapor ke HRD-nya atau di bagian umum gitu ya di setiap kantor gitu teman-teman, atau bisa melapor aja ya Bang dari aplikasi mobil JKN bisa Kak ya Bang kalau pekerja penerima upah mau lapor untuk penambahan anggota keluarga. Untuk penambahan anggota keluarga itu dia kebetulan harus melalui WA Pandawa gitu. Untuk yang mobile JKN dia masih belum bisa. Paling satu lagi kalau memang kalian merasa udah ditanggung sama kantor tempat kalian bekerja dan kalian ada anggota keluarga yang masih belum ditanggung, kalian bisa lapor ke HRD kalian supaya nanti HRD kalian yang menghubungi pihak BPJS Kesehatan dengan melalui aplikasi eDabu gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya apa tuh aplikasi eDabu. Nah, itu aplikasi eDabu itu biasanya dipegang sama perusahaan. Jadi perusahaan bisa mendaftarkan pesertanya, mendaftarkan pekerjanya dari aplikasi eDabu, teman-teman ya. Oke, lanjut Bang pertanyaannya. Kak, saya BPJS Mandiri, ingin diganti ke yang gratis. Nah,
Untuk sekarang itu dia berbagai macam regulasi. Kalau di pemerintah Aceh sendiri, apabila sudah terdaftar ke yang program mandiri itu tidak bisa lagi beralih ke yang gratis. Tapi balik lagi dengan kebijakan daerah masing-masing gimana. Kalau di Aceh sendiri begitu dia. Masih belum bisa. Paling yang bisa kalian lakukan hanya turun naik kelas. Misal sebelumnya kalian terdaftar di kelas 1 dan sekiranya kalian udah nggak sanggup di kelas 1 nih. Turunkan aja di aplikasi mobile JKN ke kelas yang kalian sanggup. Ada kelas 2 dan kelas 3 gitu. Gitu ya teman-teman. Saya baru ingat nih Bang, pertanyaan ini tadi yang saya lupakan itu tadi. Jadi pertanyaannya gini, setelah membayar denda, itu berapa hari masa denda, setelah membayar tunggakan, berapa hari membayar bayar dendanya gitu Bang? Masa dendanya. Masa dendanya. Nah,